nama saya Anggi Fahri, NIM C023386, kelas akuntansi E. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku organisasi. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu memahami kerjasama tim. Kerjasama tim adalah proses di mana sekelompok orang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama dengan memanfaatkan keahlian, ide, dan peran masing-masing anggota. Dalam kerjasama tim, komunikasi yang baik, saling percaya, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat sangat penting. Setiap anggota berkontribusi dengan cara berbeda, tetapi saling mendukung satu sama lain untuk mengatasi tantangan dan meraih hasil yang diinginkan. Dengan bekerja bersama, tim dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan efisien daripada jika masing-masing anggota bekerja sendiri. Baik, materi kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, atau perasaan antara dua pihak atau lebih. Hal ini bisa terjadi melalui berbagai cara, seperti lisan, tulisan, atau isyarat. Tujuan agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas dan efektif, serta membangun hubungan yang baik antara pengiriman dan penerima pesan. Komunikasi yang baik melibatkan mendengarkan dengan seksama, berbicara dengan jelas, dan saling menghargai. Materi ketiga yaitu konsep kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi orang agar mencapai tujuan bersama. Seseorang pemimpin tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga menjadi contoh, mendengarkan, dan mendukung anggota tim. Kepemimpinan yang baik melibatkan pengambilan keputusan yang bijaksana, komunikasi yang jelas, serta kemampuan untuk menginspirasi dan memperdayakan orang lain. Pemimpin juga harus mampu mengelola konflik, beradaptasi dengan perubahan, dan terus belajar agar dapat membawa tim atau organisasi menuju kesuksesan. Selanjutnya materi keempat yaitu perbedaan kepemimpinan dan kekuasaan. Kepemimpinan dan kekuasaan seringkali terkait, tetapi keduanya memiliki perbedaan mendasar. Kepemimpinan lebih berfokus pada kemampuan untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin mempengaruhi melalui rasa hormat, kepercayaan, dan contoh diberikan kepada orang lain. Kepemimpinan melibatkan kerjasama, komunikasi yang baik, dan perhatian terhadap anggota tim. Sementara itu, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mengendalikan tindakan orang lain, biasanya melalui posisi atau otoritas yang dimiliki. Kekuasaan seringkali berasal dari jabatan, aturan, atau kekuatan yang lebih formal, dan bisa digunakan untuk memaksa orang lain mengikuti perintah atau keputusan yang diambil. Kekuasaan lebih berfokus pada kontrol dan otoritas daripada pengaruh atau kerjasama. Singkatnya, kepemimpinan cenderung berbasis pada pengaruh positif, sementara kekuasaan lebih terkait dengan kontrol dan otoritas. Selanjutnya materi kelima yaitu konflik dan negosiasi. Konsep negosiasi adalah proses komunikasi di mana dua pihak atau lebih berusaha mencapai kesepakatan dengan saling mempertemukan kepentingan, kebutuhan, atau tujuan mereka. Dalam negosiasi, setiap pihak mengajukan posisi atau tawaran mereka, lalu mencoba mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak atau setidaknya menciptakan solusi yang dapat diterima bersama. Negosiasi melibatkan keterampilan mendengarkan, berbicara dengan jelas, serta kemampuan untuk memahami sudut pandang pihak lain. Hal ini juga sering melibatkan kompromi di mana setiap pihak mungkin harus mengubah sebagian dari keinginan mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik. Tidak ada kesepakatan sama sekali. Konsep negosiasi adalah proses komunikasi di mana dua pihak atau lebih berusaha mencapai kesepakatan dengan saling mempertemukan kepentingan, kebutuhan, atau tujuan mereka.
Dalam negosiasi, setiap pihak mengajukan posisi atau tawaran mereka, lalu mencoba mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak atau setidaknya menciptakan solusi yang dapat diterima bersama. Negosiasi melibatkan keterampilan mendengarkan, berbicara dengan jelas, serta kemampuan untuk memahami sudut pandang pihak lain. Hal ini juga sering melibatkan kompromi di mana setiap pihak mungkin mengubah sebagian dari keinginan mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik. Tidak ada kesepakatan sama sekali. Materi selanjutnya yaitu materi ke-6, budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam suatu organisasi yang mempengaruhi cara anggota berinteraksi dan bekerja. Budaya ini membentuk identitas organisasi, menciptakan lingkungan kerja, dan mempengaruhi pencapaian tujuan bersama. Lanjut materi ke-7 yaitu struktur dan sistem organisasi. Budaya organisasi adalah nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang berkembang dalam sebuah organisasi yang mempengaruhi cara anggota berinteraksi, bekerja, dan membuat keputusan. Budaya ini membentuk identitas organisasi dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung tujuan bersama. Selanjutnya materi terakhir yaitu mengapa kita harus belajar perilaku organisasi. Yang pertama, meningkatkan kerjasama, memahami dinamika kelompok dan cara berinteraksi dapat memperkuat kerja tim. Yang kedua, meningkatkan kepemimpinan, pemahaman tentang motivasi, komunikasi, dan konflik, membantu pemimpin untuk mengelola tim dengan lebih efektif. Ketiga, mengelola perubahan, mengetahui bagaimana orang merespons perubahan, kemungkinan organisasi untuk beradaptasi lebih baik. Keempat, meningkatkan kinerja. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan mendorong kinerja yang optimal. Yang kelima, mengurangi konflik, mengetahui akar masalah dalam interaksi antara individu, membantu mencegah menyelesaikan konflik yang lebih konstruktif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon dan kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.